Salam permulaan baru, salam sehat seutuhnya. Saya ingin mengingatkan kembali tentang kopi. Bapak Ibu yang terkasih, setiap orang tua murid dari Sekolah Tunas Bangsa, hari ini adalah WBB yang terakhir. Saya ingin mengingatkan proses yang sangat penting di dalam proses kopi tentang potensi. Pertanyaannya, definisi potensi apa? Apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan diri seseorang untuk mendatangkan kerajaan Allah supaya orang tersebut menjadi berkat. Dari mana ayat di kopi? Kita akan melihat di kopi. Saya ingin mengulang sedikit. Diambil dari Matius 3:17, Matius 17:15, gampang ya, 3:17:5. Saya ingin mengambil yang 17:5. Berkata demikian, inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan, dengarkan dia. Ini adalah ayat yang diberikan Allah Bapa kepada Tuhan Yesus sebagai Allah Putra untuk melakukan proses besar dalam kehidupan Yesus sebelum dia melayani di dunia ini. Nah, ayat ini berisi apa? Ada 4 hal yang biasanya saya ingatkan berkaitan dengan kopi. Inilah anakku berbicara tentang identitas. Identitas. Yang kukasih berbicara tentang kasih yang memberikan rasa aman. Nah, yang hari ini kita belajar tentang potensi, di mana ayatnya kepadanya aku berkenan, berbicara tentang mengafirmasi potensi, dan terakhir adalah tentang dengarkan dia, berbicara tentang otoritas moral. Apa yang kita bisa simpulkan ketika Allah Bapa melakukan kepada proses kehidupan Tuhan Yesus? Ada 4 hal yang dilakukan Allah Bapa. Yang pertama, Allah Bapa memberikan kasih yang tanpa syarat. Yang kedua, Bapa membangun otoritas moral. Dengarkan dia, dengarkan Yesus berkata, dengarkan Yesus melakukan sesuatu. Yang ketiga, Bapa mengafirmasi potensi yang hari ini kita belajar, dan Bapa memberikan identitas. Saya berdoa 4 fungsi Allah Bapa kepada Yesus, juga kita sebagai pria, sebagai ayah, kita juga melakukan untuk anak-anak kita, putra-putri kita yang di Sekolah Tunas Bangsa. Dari mana ayat afirmasi? Ayat afirmasi bisa dilihat di dalam 2 Korintus 5:16-17. Katakannya demikian, sebab itu kami tidak lagi menilai seorang pun juga menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Ini ayat penting ya. Jadi siapa di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ada di dalam kehidupan kita. Kita orang percaya, kita percaya Tuhan Yesus, kita adalah ciptaan baru. Kembali kepada mana ciptaan baru? Kejadian 1:26, kita adalah gambar dan rupa Allah. Pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah, kita percaya Tuhan Yesus, kita mendapatkan kemuliaan Allah. Bapak Ibu, saya ingin mengingatkan, afirmasi adalah cara mendidik yang jauh lebih baik dari sebuah koreksi. Ada sebuah survei mengatakan demikian ya. Pembicaraan orang tua dan anaknya diduga setiap hari hanya sekitar 19 sampai 36 menit. 70%-nya, saya kira 70%-nya, 7 di antara 10 berisi komunikasi yang negatif. Mengerikan sekali. Nah, pertanyaan sekarang kita langsung praktek. Apa yang akan kita lakukan untuk kita bisa memberikan afirmasi, khususnya ayah dan ibu orang tua tunas bangsa kepada anak-anak kita? Saya akan memberikan contoh, ada 5 hal. Yang pertama, afirmasi keutuhan seluruh aspek kehidupan. Yang kedua, afirmasi kebutuhan dari musim kehidupan. Yang ketiga, afirmasi
talenta dan keunikan orang itu, anak kita. Afirmasi keempat, keunikan hubungan sosial. Yang kelima adalah afirmasi orientasi jenis kelamin. Nah, apa yang dimaksud afirmasi keutuhan aspek kehidupan? Ingat, kehidupan kita bukan hanya secara rohani saja. Ada aspek apa? Jasmani, ada aspek intelektual, emosi, ada sosial dan lingkungan. Dari mana kita bisa mendapatkan? Dari buku The World Needs a Father. Masih ingat ya? Nah, di dalam proses ini apa yang kita bisa berikan afirmasi? Oke, kita bisa kasih contoh ya. Yang rohani misalnya. Kalau rohani itu bisanya bicara dengan karakter, ya, proses karakter. Saya kerohaniannya ingin menjadi orang yang taat. Ya, nanti ada slide-nya ya. Committed. Oke. Committed misalnya untuk kerohanian, menjadi orang yang setia. Bagaimana dengan mengafirmasi kepada jasmani dia? Dia menjadi orang yang misalnya kurus, ya, orang yang cool, ya, menjadi orang yang fashionable, yang mungkin bisa pola berpakaiannya begitu zaman. Tidak masalah, kita bisa afirmasi anak-anak kita. Kalau emosi apa yang diafirmasi? Misalnya dia tipenya relax, santai, tipenya antusias. Kita bisa, enak, kamu ini sangat antusias. Engkau itu sangat menikmati hidup. Itu sebuah afirmasi. Nah, yang sosial yang kita bisa afirmasi, misalnya dia orang yang sukacita, orang yang pendengar yang baik. Kita bisa afirmasi anak-anak kita dengan proses sosial dia. Anak yang menyenangkan. Kalau di dalam intelektual, nak, kamu ini seorang yang kreatif. Engkau seorang pemikir yang baik. Anak-anak kita bisa afirmasi. Itu aspek kehidupan. Nah, bagaimana dengan environment? Environment bicara tentang budaya. Budaya, apakah dia fit dengan budayanya? Nah, kamu nih agak beda. Kamu bisa menciptakan sesuatu yang baru, trendsetter buat generasimu, buat lingkunganmu. Itu di dalam aspek kehidupan. Bagian yang kedua adalah afirmasi tentang kebutuhan dari musim kehidupan. Ini sebenarnya sudah saya bicarakan ketika session awal WPP yang pertama. Tapi saya ingin mengulang beberapa saat ini. Afirmasi kepada anak kita, afirmasi 1-6 adalah afirmasi intelektual. Di sini saya ingin mengingatkan faktor ibu sangat penting. Ibu. 1-5 ibu. Apa yang kita afirmasi tentang kerajian dia, bagaimana dia mengambil keputusan, ya, memilih baju dan sebagainya. Usia 6-8 kita sebut afirmasi kemampuan dasar. Di sini faktor ayah, ya, 6-11 itu ayah. Kemampuan dasar, mungkin cara dia, fisik dia, ya, proses dia membangun disiplin di sini. Kemudian dilanjutkan 9-11. Ini lebih ke arah fisik, ya. Biasanya para olahragawan tingkat dunia ditemukan talentanya di usia fisik ini, ya. Ini penting. Ayah, ya, ayah 6-11, engkau harus memastikan memberikan identifikasi kepada anakmu, dia pria atau wanita. Pria artinya orientasi seksnya, dan cenderung seksnya kepada siapa? Kalau pria ya harusnya kepada wanita. Wanita kepada pria. Jangan kemana-mana, bisa berbahaya nih. Nanti bisa menimbulkan masalah yang tidak mudah. Kemudian ketika dia usia 12-18 ini afirmasi sosial. Ayah, karena di sini faktor sosial penting, persahabatan. Disinilah kenapa orang tua, papa dan mama memonitor, memastikan kepada siapa anak-anak kita bersahabat, berteman. Karena 12-18 ini faktor kita, saya katakan kita sudah, bahasanya ya, separuh anak ini sudah nggak sama-sama dengan kita. Mungkin fisiknya sama kita, tapi pikiran mana teman-temannya. Itu tidak masalah, itu karena faktor sosial. Yang terakhir 19-21 tentang mengafirmasi, ini kembali kepada ayah penting, membangun budaya, nilai-nilai, bagaimana anak menentukan pilihan hidup, menghadapi proses dunia ini. Kedua anak saya pada fase ini, misalnya Elizabeth, saya mesti membantu prosesnya. Banyak diskusi, banyak ngomong tentang apa yang dia mimpikan, apa yang dia ingin lakukan, memasuki budaya kerja, budaya menyelesaikan kuliah dia, dan sebagainya. Afirmasi yang ketiga adalah tentang talenta dan keunikan.
Talenta tentunya sesuatu yang Tuhan bawa atau Tuhan berikan dalam kehidupan kita, ya, sesuatu yang khusus dalam kehidupan kita. Kalau talenta itu tanpa kita berusaha, kita sudah punya, ya. Misalnya talentanya olahraga dan sebagainya, ya. Talentanya nyanyi, misalnya seni, talenta yang lainnya kita bisa cari. Kita bisa libatkan orang lain untuk mengenali anak kita. Terus kedua, tentang keunikan dia. Proses bagaimana anak ini punya tipikal tertentu. Nah, saya hanya memberikan contoh saja. Kalau Bapak Ibu mau ada talenta, keunikan, ya, dengan bakat dia, kalau mau ditambahkan silakan, berkaitan dengan kecerdasan orang itu, kemampuan orang itu. Ada 8 kecerdasan yang kita lakukan, yang kita akui ada di Sekolah Tunas Bangsa. Paling tidak Bapak Ibu bisa melakukan proses ini. Apakah anak kita, ya, anak sulung kita, anak bungsu kita cerdas di dalam bahasa, punya kecerdasan apalagi logisnya dia, visualnya, tentang musiknya, ya. Kelima, tentang intrapersonalnya. Keenam, tentang interpersonalnya, tentang kinestesisnya, kinestetik. Biasanya senang olahraga, atau dia kecerdasan natural berkaitan dengan alam, ya. Kita bisa melihat proses ini sebagai afirmasi. Bisa kita lakukan, kita bisa libatkan orang-orang, bahkan kita libatkan, maaf ini penting, libatkan para psikolog. Ini penting. Kita sering bernegatif dengan psikolog, ya. Kenapa? Kalau anak kita psikolog dipikir ada masalah. Tidak, psikolog bisa mengenali bakat minat kita. Saya menyarankan Bapak Ibu libatkan mereka, ya. Ada yang bayar, ada juga yang setengah bayar, artinya murah gitu. Kita bisa libatkan. Sekolah biasanya juga melakukan proses beberapa hal, misalnya tes bakat, tes minat semacam itu. Yang keempat, afirmasi yang keempat adalah afirmasi tentang keunikan hubungan sosial. Ini kita bisa lihat misalnya dengan cara pendekanan DISC. Ada 16 tipe. Salah satunya tipe agen, ya, atau result oriented. Ada beberapa istilah-istilah. Nah, Bapak Ibu bisa libatkan, ya. Ini bisa dites secara gratis di Google banyak, ya. Nanti kita bisa lihat tipe personal anak kita tentang hubungan relasi, ya. Orang agen seperti apa, orang yang misalnya result oriented seperti apa, hubungan sosialnya seperti apa. Atau yang kedua, yang sering dipakai dengan Myers-Briggs atau orang kenal dengan MBTI, ya. Saya bicara tentang MBTI saya, misalnya saya dikenal dengan NTJ, ya. Nah, bicara tentang saya ini orangnya lebih kepada sensing atau tidak, judging atau tidak, thinking, itu ada. Nah, kita bisa belajar di situ. Kalau ENTJ, ya, ENTJ tipenya adalah long planning, tapi bisa menguasai short term sama middle. Bagaimana kita merangkum, bagaimana kita mensinergikan. Ini kekuatannya. Tipikal di situ bisa ketahuan nanti apakah dia tipikalnya komunikator yang baik atau dia seorang eksekutor yang baik. Tentunya proses ini bisa gratis, bisa bayar. Ingat loh, ini untuk investasi anak kita loh, ya. Banyak kita memberikan investasi anak kita itu dengan pakaian, barang mahal. Kenapa tidak kita lakukan dengan afirmasi keunikan hubungan sosial? Ini penting, karena keberhasilan seseorang berkaitan dengan kemampuan dia berelasi, bersosial dengan orang lain. Bisa juga tentang strength finder, ya. Ada 5 kekuatan utama yang kita punyai. Misalnya dia seorang commander, seorang analisis, believer, dan sebagainya. Yang terakhir, saya sebut dengan afirmasi jenis kelamin. Ini penting. Penting sekali. Karena usia 9 tahun, ayah, tolong ayah, perhatikan baik-baik. Perhatikan. Seorang ayah harus memberikan afirmasi, melakukan dengan afirmasi, dengan otoritas jenis kelamin anaknya. Ini kalau tidak bisa jadi problem. Anak kita pria atau wanita. Seperti tadi yang saya katakan, afirmasi di musim kehidupan. 9 tahun seorang ayah memastikan anakmu laki-laki atau perempuan. Kalau tidak, dia akan menjadi kebingungan. Ketika kebingungan, akan ada masalah yang tidak mudah. Tidak mudah. Saya berharap 5 afirmasi ini memberikan proses kepada setiap kita. Yang terakhir, saya akan memberikan sebuah contoh praktek afirmasi.
sangat bercerita demikian. Ini kesaksian pribadi saya. Ayah saya meninggal usia 6 tahun. Ayah yang baik menurut mami dan keluarga besar papi dan mami ya. Artinya keluarga besar dari kakek saya yang dari pihak laki-laki atau dari keluarga mami saya. Ayah yang luar biasa. Tetapi karena ayah meninggal usia 6 tahun, ada beberapa bagian dalam musim kehidupan saya tidak mengalami figur ayah yang seharusnya maksimal. Akibatnya apa? Saya orangnya easy going, saya enaknya sendiri ya. Kadang-kadang tidak tahu aturan. Nah di situ saya mengalami proses tidak mudah. Sampai hari ini berjuang dengan emosi saya khususnya ya. Tapi saya bersyukur ketika saya mendengar pelajaran ini, saya mengambil keputusan untuk melakukan proses reformasi walaupun terlambat. Setahun yang lalu, usia saya 58 ya, tahun 2021. Saya minta bantuan salah seorang coaching atau mentor, Pak Carl C. Kestren, yang menulis buku ini untuk membantu saya. Saya mengundang orang-orang yang dekat dengan saya, mentor saya, teman saya, bahkan orang-orang yang di sekitar saya, ya, istri anak saya dan menti saya, orang-orang yang dibawa kelompok pemuritan saya. Ini diambil dari peristiwa namanya bar atau bat mitzvah. Ini adalah upacara dari orang-orang Yahudi untuk melepaskan anaknya untuk siap mempelajari agama. Seperti upacara pendewasaan. Dilakukan biasanya umur 13 dan 21 tahun. Nah, saya di 58. Nah, saya lakukan dan betul saya merasakan ketika saya diafirmasi dengan orang-orang sekitar saya, mentor saya, coach saya, teman-teman di peer saya, sahabat-sahabat saya, juga orang-orang yang saya bina, orang-orang yang saya muridkan, memberikan proses yang berbeda. Ini saya juga lakukan untuk anak-anak saya, Besalia dan Elizabeth, ketika dia usia 17 tahun, mereka ulang tahun, saya panggil orang-orang khusus. Nah, hari ini saya juga lagi menyiapkan untuk kedua anak saya, bisa namanya Rate of Passage. Bisa diambil di buku The Word is Father. Bagaimana melepas anak pada fase dewasa. Saya berharap ini bisa memberikan proses, momentum sebuah afirmasi di tengah-tengah kita. Sebelum saya mengakhiri WBB kali ini, secara khusus di dalam periode dari awal di bulan Juli atau mungkin September ya, kita bersama-sama melakukan proses membangun keluarga seutuhnya. Ada beberapa video, ada beberapa podcast yang kita sampaikan setiap hari Senin. Saya ingin mengucapkan terima kasih khususnya ketika kita membuat WBB ini kepada Pak Tony yang senantiasa mendampingi saya, Mas Yoyo, terima kasih sekali untuk proses yang sudah dilakukan. Selain itu juga supaya memastikan Bapak Ibu melihat proses kita ini menjadi proses yang bisa dipertanggungjawabkan, saya sudah mengingatkan ada beberapa buku yang saya ingin tunjukkan kalau bisa dimiliki. Yang pertama itu buku The Word is Father, Dunia Membutuhkan Bapak, dan juga ada manual booknya yang semacam ini ya. Ini buku sangat menolong tentang proses keluarga. Kalau Bapak Ibu membutuhkan buku ini, bisa hubungi sekolah. Nanti kami akan melakukan prosesnya. Bisa menolong Bapak Ibu. Ada buku bagus juga. Ini bisa diambil The Boy Crisis. Ini buku menjadi informasi tentang proses MKSS kita. Juga ada beberapa buku Digital Cooking. Ini yang mengaitkan dengan bagaimana kita bisa lepas dari keterikatan dengan medsos, dengan internet dan sebagainya. Ada beberapa buku tipis-tipis juga dari Dr. Lalit yang menolong kita untuk bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Saya berharap proses WBB yang sudah kita lakukan dari 2021 sampai pelajaran 2022 ini, 1-2 semester ini menolong setiap kita orang tua untuk kita bisa semakin melengkapi anak-anak kita mempunyai karakter Kristus. Itulah tujuan kita, karakter Kristus. Dia punya bukan hanya karakter Kristus, dia punya kompetensi dan dia bisa mempunyai jiwa kepemimpinan sehingga menjadi berkat buat masyarakat dalam semua area kehidupan. Tuhan Yesus memberkati.